Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya di channel Penggemar Jahe. Malam ini pukul 1 dini hari, sebagaimana biasa aktivitas saya dagang jahe, dan ini baru pulang. Dagang sekarang emang sangat mengkhawatirkan ya. Sangat sepi sekali, omset menurun drastis, tapi tidak apa-apa. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya pribadi dan sahabat yang mengalami hal seperti ini diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat sekalian, sebagaimana ya saya sampaikan di konten kemarin, bahwasannya saya akan menanggapi isu-isu politik yang saat ini sedang hangat dibicarakan di negeri kita ini. Yang akan saya tanggapi saat ini yaitu tentang pelaporan gerakan anti radikal dari alumnus ITB ya. Ini alumnus ITB ini sangat luar biasa mungkin ya. Mungkin banyak yang gelarnya doktor gitu, S3 ya. Sama kayak saya juga S3 saya ini. SD, SMP, SMA ya. Kita bicara ITB, emang universitas ini sungguh luar biasa ya. Ternama bukan hanya nasional, bahkan mungkin internasional. Banyak alumnus ITB yang sudah menjadi tokoh-tokoh bangsa. Di antaranya Presiden Mukarro, presiden pertama, beliau adalah alumnus ITB. Kalau tidak salah, Pak SBY juga beliau adalah alumnus ITB, termasuk ekonom senior kita, Bapak Ridza Ramli. Beliau juga adalah alumnus ITB dan lain-lain. Jadi ini orang bukan kaleng-kaleng ya. Dia bikin gerakan anti radikal. Mungkin kalau zaman Pak Harto, gas kali ya, gerakan anti subversif. Tapi dulu saya nggak dengar itu istilah itu ya. Tapi yang saya heran ini, orang-orang pintar ini kok melaporkan Pak Din Samsudin radikal. Saya nggak ngerti ini dasarnya apa ini. Dari sudut pandang apa sehingga mereka melaporkan Pak Din termasuk kategori radikal? Apa dari sudut pandang perkataan, pemikiran, atau perbuatan? Padahal saya pikir ini sangat paradoks sekali. Yang saya tahu Pak Din ini orangnya perkataannya sopan, pemikirannya juga luar biasa. Beliau agamis, beliau adalah nasionalis. Apalagi perbuatan, saya belum melihat perbuatan beliau tercela. Jadi kalau radikal ini dari segi apa ya? Saya nggak paham. Kalau mungkin penafsirannya radikal rajin, didik, rajin, terdidik, dan berakal, ya mungkin itu cocok di Pak Din Samsudin. Beliau rajin, safari dakwah, membagi ilmunya. Beliau juga orang yang terdidik, sopan, perkataannya lembut, luar biasa. Bahkan pendidikan beliau sampai profesor doktor. Beliau statementnya juga masuk akal, sehingga ya tidak heran kalau beliau pernah menduduki sebagai petinggi di salah satu ormas, yaitu Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Karena beliau luar biasa. Makanya sekali lagi saya heran ini gerakan anti radikal alumnus ITB. Ini orang-orang pintar pasti. Cuma analisanya dari mana? Saya nggak paham ini. Pemikiran beliaukah? Perkataan beliaukah? Atau perbuatan Pak Din Samsudin yang dikategorikan radikal?
Kalau masalah pemikiran radikal, emang ada. Bahkan saya pernah masuk di orang-orang yang pemikirannya radikal. Saya bagi pengalaman dulu, saya pernah tahun 98 ya kalau nggak salah, setelah reformasi ini saya kebetulan di PHK dulu kerja, saya pulang kampung. Kemudian saya ketemu teman saya, dia usaha di salah satu kota besar, mengajak saya untuk ikut ya, waktu itu beliau dagang ya teman saya. Nah teman saya ini emang dasarnya dulu orangnya kurang baik, tapi alhamdulillah beliau dapat hidayah, beliau bisa berubah sikap. Dulunya nggak sholat, sekarang rajin sholat. Dulunya jarang ngaji, sekarang rajin ngaji. Nah, lalu saya ikut, tapi tidak lama kemudian saya pulang karena saya juga khawatir waktu itu emang kondisi dia juga lagi usahanya merosot ya. Saya pulang. Nah tidak lama, beberapa bulan kemudian saya ketemu lagi, tapi herannya ya saya bingung gitu ya. Saya baru menemukan ya aliran seperti itu, pemikiran radikal itu, yang dia rajin sholat, yang dia rajin ngaji, yang dia hormat terhadap kiai, itu berubah total itu. Dia ngomong agama, tapi sungguh saya heran, ini aliran apa ini? Berani mengatakan bahwa pesantren itu perbuatan Yahudi, kitab-kitab kuning itu perbuatan Yahudi. Akhirnya saya penasaran, saya pengen ketemu sama pemimpinnya. Saya bilang, oke saya ketemu. Saya berangkat ke Bandung sama dia. Habis Isya kalau tidak salah, saya menemui yang namanya imamnya itu ya. Ternyata cara dakwahnya itu beda. Dia bikin papan tulis, kemudian dia tulis Pancasila, hukum Allah, Pancasila adalah togut. Terus terang saya tidak terima. Kemudian dia buka Al-Quran, Quran terjemah, dia baca. Tapi bacaan Al-Qurannya pun udah nggak beres itu. Saya debat dari maghrib sampai Isya, sampai jam 3, karena saya pengen tahu siapa ini di belakang dia. Mereka menentang Pancasila, mereka menentang bendera merah putih, mereka bilang bahwa hukum kita ini hukum togut. Terus terang saya nggak terima. Mereka menghina para madhab, mereka juga menyesatkan tasawuf. Ini sangat bertentangan sekali. Tapi sayangnya si imam ini ya, dia tidak mengatakan bahwa ini kelompok apa, imamnya siapa, imam besarnya siapa. Dia tidak berani mengatakan. Nah inilah pemikiran yang dibilang pemikiran radikal. Dan pemikiran ini bisa mengakibatkan perbuatannya radikal. Mungkin yang tukang ngebom selama ini mungkin dia. Tapi ya alhamdulillah sekarang sahabat saya kemarin terakhir ketemu sudah tidak ada lagi pemikiran seperti itu. Apakah kelompok ini sudah bubar atau emang masih bergerak, karena emang dia underground. Dia itu sifatnya pemikiran dia itu gerakan dia itu bawah tanah. Bahkan saat saya sedang kerja tahun berapa ya saya lupa lagi, saya juga ketemu teman. Itu teman sama mantan seperti itu. Seluruh kampung udah tahu dia itu masuk kelompok itu, sehingga orang tuanya tidak terima
dia masuk kelompok itu. Pada akhirnya orang tuanya ngomong ini sama teman saya nih, kalau kamu ikut kelompok itu maka jangan saya sebagai ibu. Tapi berhubung emang kelompok ini doktrinnya sangat kuat, ya teman saya meninggalkan kampung, meninggalkan ibunya. Tapi ya di akhirnya dia ketemu sama pemimpinnya, dia biasa dakwah lagi seperti itu. Tapi pada akhirnya dia berpikir terus, kemudian dia menyimpulkan bahwa ibunya lebih penting daripada kelompok ini. Akhirnya dia pulang kampung, minta maaf terhadap ibunya, dan akhirnya kerja ketemu saya. Itu ceritanya. Jadi poinnya ini yang menurut saya pemikiran radikal ini. Kalau Pak Din Samsudin kriminal dari mana? Saya juga bingung ini. Kalau emang GAR ini bayaran, ya saya juga nggak tahu ya. Karena selama ini Pak Din emang kritis terhadap pemerintah. Tapi kan pemikiran beliau rasional. Nggak usah sama petinggi-petinggi lah. Saya aja orang awam kok bisa paham pemikiran beliau ini. Radikalnya dari mana? Saya bilang perkataan beliau lembut, sopan. Pemikiran beliau juga nasionalis banget, agamis banget. Tindakan beliau juga tidak ada yang tercela, saya bilang gitu. Jadi saya sangat menyayangkan sekali dengan adanya gerakan anti radikal yang melaporkan Pak Din Samsudin ini. Mohon menjelaskan lah kepada rakyat ya, alasan apa, sudut pandang apa, sehingga ini bapak-bapak terhormat ini, mungkin ada ibu-ibu terhormat ini, alumnus ITB ini melaporkan Pak Din Samsudin dengan kategori radikal ya. Ya saya mohon penjelasan. Kalau emang itu suatu kesalahan, mohon diklarifikasi dan memohon maaf kepada rakyat Indonesia, khususnya Muhammadiyah, juga Majelis Ulama Indonesia, karena saat ini petinggi-petinggi Muhammadiyah, petinggi Majelis Ulama Indonesia tersinggung dengan laporan Anda. Jangan bikin kegaduhan baru ya. Kita ini sudah capek dari kemarin gaduh melulu. Belum sekarang ini bencana corona, ditambah lagi bencana banjir. Jadi jangan menambah masalah lah. Sudah tobatlah. Cabut laporan itu, klarifikasi, minta maaf, sudah selesai. Kita sama-sama bangun bangsa dengan baik ya, dengan perkataan baik, dengan pemikiran yang baik, dan juga dengan perbuatan yang baik. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu konten saya, hanya menanggapi sedikit tentang laporan dari gerakan anti radikal terhadap Pak Din Samsudin. Mohon maaf kalau bicara saya emang agak belepotan, karena emang saya agak gaptek, saya nggak bisa edit, saya nggak bisa setting ya. Yang intinya kalau ada yang suka ya alhamdulillah, nggak suka juga terhadap konten saya ya nggak apa-apa. Pendapat saya ada yang bantah, saya tidak akan menyerah. Kalau pendapat saya ada yang ngasih hadiah, ya mungkin itu barokah lah. Dengan barokah, mudah-mudahan saya bisa ke Mekah, bisa ibadah di depan Ka'bah, pulang dari Mekah, kebeli rumah, kebeli sawah, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting itu aja. Saya apa adanya aja. Baik hadirin, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.